Wa an Anasin, dan dari Anas, qala berkata siapa Anas, ro'a melihat, an-nabiyyu siapa Nabi, rojulan kepada seorang laki-laki, wa fi qadamihi di dalam kakinya, mislud dufri seperti kuku, lam yusibhul ma'u yang belum dikena air, faqalah maka bersabda siapa Nabi, irji balik, fa ahsin maka perbaikilah wudu'aka wudu'mu. Ada seorang laki-laki ketahuan Nabi, dia baru selesai melakukan wudu. Nabi melihat seorang laki-laki ini berjalan, sahabatnya ini, kakinya punya kuku. Mungkin kukunya agak panjang karena nggak dipotong. Biasanya santri di sini kan suka kukunya nggak dipotong kan, sampai panjang-panjang. Mau nggak dipotong? Wah keren pak, keren kiai. Keren dari mananya? Biasanya santri yang lebih suka nggak dipotong. Saya nggak tahu juga, kalau saya suka dipotong. Ini saja baru tumbuh sudah segini, ini udah risih melihatnya. Apalagi ketahuan istri, bahaya. Dipegang terus-terusan, ya enak lagi pegang gitu kan. Jangan membayangkan, bahaya. Allah. Nah ini, jadi ada seorang sahabat wudhu, ketahuan Nabi ternyata punya kuku di kakinya. Ketika Nabi lihat, ternyata kuku yang ada di kakinya itu tidak dikena air wudhu. Saking panjangnya bawahnya ini nggak kena air wudhu. Apa saya nggak tahu gimana seorang laki-laki ini membasuh kakinya. Mungkin, kenapa saya bilang mungkin? Karena saya nggak melihat langsung ya. Mungkin sahabat ini ketika membasuh kaki salah. Cara membasuh kaki, anggap ini kaki. Cara membasuhnya dari mana? Di depan, di belakang? Dari depan dulu. Baru kemudian dari belakang. Alasannya, kalau dibasuh dari depan, berarti air masuk kan? Kalau dibasuh dari belakang, tanpa dibasuh dari depan, kira-kira air bisa masuk ke dalam kuku nggak? Nggak bisa. Mungkin sahabat Nabi begitu. Akhirnya, karena ketahuan Nabi ternyata di bawah kukunya ini belum kena air, Nabi bilang, hei, kok belum kena ini di bawah kukunya? Iya Nabi, gimana? Balik lagi. Terus ya wudhu lagi, kata Nabi. Akhirnya sahabat tersebut wudhu. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita punya kuku panjang, ternyata kukunya atau di bawah kukunya di sini tidak kena air, maka wudhunya tidak sah. Nah, harus hati-hati. Makanya lebih baik dipotong saja kukunya. Selain mudah air masuk, orangnya jadi cakep. Kita lanjut dulu. Wa anhu, dan dari Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tawaddau berwudu bil maddi dengan satu mud, wa yautasilu bis sha'i, dan mandi dengan satu sok, ila khamsati amdadin, sampai 5 mud. Nabi saja berwudu dan juga mandi menggunakan air dengan hemat. Kalau kita menggunakan air berlebihan alias mubadzir, maka ini nggak jadi sunnah lagi berwudu, tapi jadi haram. Bukan wudunya yang haram, tapi menggunakannya air. Nabi di sini mengajarkan kepada kita kesederhanaan, tidak boros dan tidak terlalu pelit. Kita punya air misalkan satu cebok, cukuplah buat berwudu. Kemudian kita ambil satu cangkir aja buat wudu. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Satu cangkir kecil bisa nggak? Nggak bisa. Kok bisa? Karena kalau satu cangkir gimana mau membasuh muka, mau basuh tangan lagi, mengusap ini, dan juga basuh kaki, itu nggak cukup. Artinya
dari hadis ini, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau jadi manusia, jadilah manusia yang tidak terlalu boros, tidak terlalu pelit. Ada di tengah-tengah. Sifat yang menengah-nengahi antara boros dan pelit adalah sifat apa? Dermawan. Nah, jadilah orang dermawan. Dermawan ini tidak pelit, tidak boros. Contohnya gimana? Kalau kita punya rezeki atau punya sesuatu, kasih sesuai kebutuhan orang yang membutuhkan. Nah, Islam mengajarkan kedermawanan atau mengajarkan sifat yang di tengah-tengah ini dengan istilah wasatiyah, namanya sifat moderasi, berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Wa an Umar, dan dari Umar, qala berkata siapa Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum, tiada kamu, min ahadin, dari salah seorang, yatawaddau yang wudu, fayusbihu, maka menyempurnakan al-wudu'a kepada wudunya, summa yaqulu, kemudian membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa, kecuali, futihat, dibuka, lahu, bagi orang, abwabul jannatis samaniyah, pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha sya'ah, yang bisa masuk siapa orang dari mana saja. Wazad, dan menambah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang wudunya sempurna, membasuh wajah atau muka dari batas atas ini, pinggirnya kena, bawahnya juga kena, kemudian membasuh tangan dari atas jari-jari sampai siku, kemudian mengusap kepala dari depan sampai belakang atau 1/4 dari kepala, dan juga membasuh kaki secara sempurna, ditambah lagi setelah selesai wudhu membaca doa. Apa doanya ini? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada yang menambahkan lagi di sini, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka orang tersebut itu nanti ketika kembali kepada Tuhan di hari kiamat dan juga ketika ada di surga, maka atau ketika dikumpulkan di padang mahsyar tempat berkumpul, Tuhan bilang kepada orang tersebut yang wudhunya sempurna dan membaca doa, lo mau masuk surga? Kata orang tersebut, iya, iyalah Tuhan, masa mau masuk neraka? Saya sini sudah gerah, kepanasan gitu kan, kipasnya nggak hidup, AC-nya nggak ada. Nah, ya pengenlah masuk neraka. Pengenlah masuk surga maksudnya. Kemudian Tuhan bilang, oke, siap. Lo mau masuk dari mana saja, monggo. Masuk dari situ, dari sana, dari situ, monggo. Artinya bebas, mau masuk dari pintu manapun. Nah ini. Nah, penting bagi kita untuk menyempurnakan wudhu.